Ya, betul. Puji Tuhan, haleluya, shalom. Shalom. Mari lambaikan tangannya, anak-anak Tuhan, pasukan Laskar Kristus, tentara-tentara Tuhan yang luar biasa. Wajah-wajah yang ceria dari seluruh Indonesia, haleluya. Shalom sekali lagi. Mari lambaikan tangannya sekali lagi, kasih senyumnya yang paling manis, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, kami sangat bersyukur kepada Tuhan atas kehadiran Bapak Ibu, ibu-ibu terutama Women Army for Revival, tentara-tentaranya Tuhan di Indonesia. Ya, kami mohon maaf ya, tadi ada sedikit kesalahan soal link ya. Mungkin akhirnya beberapa sedikit terlambat masuk, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita akan mulai saja, puji Tuhan. Ya, kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman dari berbagai kota dari seluruh Indonesia. Puji Tuhan, sore hari ini terkonfirmasi hadir dari Sabang sampai Merauke, Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman dari Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa, NTT, Bali, bahkan dari Eropa, Australia, dan Amerika ada yang hadir Bapak Ibu ya. Jadi sore hari ini walaupun keadaan kita tadi memulainya linknya sedikit ada masalah, sekali lagi kami mohon maaf. Beberapa teman mungkin jadi agak panik, dan kami mohon selama kita menunggu begini bisa sambil membagikan linknya lagi ya kepada teman-teman yang sempat dikirimin, mungkin akhirnya harus pakai link yang baru Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu, tema kita hari ini dalam pertemuan War dalam kesempatan ini adalah Spirit Filled for Finish the Great Commission. Ya, jadi penuh dengan Roh Kudus, on fire. Ya, terima pencurahan api Pentakosta untuk menyelesaikan amanat agung. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kita yang dalam momen-momen ini, waktu-waktu ini adalah seperti mana dulu 2000 tahun yang lalu, murid-murid ketika baru saja mengalami ya satu kejadian yang dahsyat. Tuhan Yesus naik ke sorga, dan Tuhan Yesus berjanji, aku akan kirimkan roh yang akan menolong, dan mereka sedang menanti-nanti Bapak Ibu ya. Seperti kita sekarang ini juga sedang menanti-nanti perayaan hari Pentakosta. Tapi ada satu yang paling pasti yang kita terus ingat dan terus kita tahu, dan wajib bagi kita semuanya, ketika Pentakosta terjadi seperti para murid ketika itu adalah mereka kemudian pergi melaksanakan amanat agung ya, pergi menjaga jiwa-jiwa, memberitakan kabar baik bahwa Yesus Juru Selamat sudah datang ke dunia. Itu juga yang nanti kita akan lakukan tentunya, pastinya Bapak Ibu. Ini sudah akhir zaman, Tuhan Yesus akan datang mencurahkan rohnya yang terbesar yang pernah ada. Tentu saja juga semangat menyampaikan, melaksanakan Great Commission, amanat agungnya juga paling dahsyat, karena itu akan terjadi tuai yang besar. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kita akan mulai acara kita. Kita bersyukur sore hari ini ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ikut bersama-sama berbagi. Ada Ibu Pendeta Shirley Peniperi Musa. Beliau adalah seorang gembala dari gereja GKI di Papua Barat di Manokwari. Beliau juga adalah ketua Persekutuan Gereja-Gereja Papua Barat. Namun dia seorang warrior, dia seorang pendoa yang luar biasa. Nanti dia akan menyaksikan bagaimana gerakan doa sudah dimulai dari timur Bapak Ibu, dari Papua ya. Lalu nanti ada Ibu Eti dari SOE. Beliau adalah putri dari salah satu saksi mata ketika pencurahan Roh Kudus dahsyat terjadi di SOE tahun 65 yang lalu. Dahsyat dan luar biasanya gereja-gereja SOE, ketika mereka sudah mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka kemudian bermisi Bapak Ibu. Mereka kemudian setelah itu bertahun-tahun mereka terus mengalami mukjizat demi mukjizat, dan kemudian ada panitia yang mereka bentuk. Panitia ini kemudian mengirim orang-orang SOE pergi, go disciple the nation. Mereka diaspora, mereka pergi ke seluruh Indonesia, bahkan ke bangsa-bangsa. Dan di SOE sendiri mereka setia berdoa. Mereka terus menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus yang lebih dahsyat lagi setelah peristiwa tahun 65. Dan tahun-tahun ini teman-teman kita di SOE pun sangat antusias. Mereka sedang menanti-nantikan juga, sama seperti kita semua menanti-nantikan pencurahan yang terdahsyat itu. Nanti Ibu Eti ya, sebagai putri dari saksi mata akan menyaksikan. Ibu Eti adalah koordinator
daripada gerakan Yayasan Utuh Soe yang setia sampai sekarang terus menjaga api itu, Bapak Ibu ya. Di Soe kata Bu Eti ada 1000 lebih kelompok doa yang setia berdoa, menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus terakhir itu. Kita akan nantikan ya Bapak Ibu sama-sama. Lalu nanti ada beberapa teman, ada Ibu Lita dari Makassar, ada Ibu Leni dari Belitung. Mereka adalah warrior-warriornya Tuhan ya, akan pimpin doa. Dan yang paling terakhir adalah yang di barat dari Eropa, akan ada Ibu Rita. Nanti menyaksikan bagaimana lawatan Tuhan atas Eropa dimulai. Sudah dimulai Bapak Ibu. Puji Tuhannya, Tuhan masih percayakan Indonesia, kita anak-anak Tuhan, dan anak-anak Tuhan yang sudah ada di Eropa. Mereka menangkap api itu, mereka melakukan bagiannya sebagai orang Indonesia, dan hari-hari ini banyak mesbah dibangun di Eropa, dan paling dahsyatnya sudah mulai ada tuaian terjadi di Eropa. Haleluya. Baik, kita mulai saja. Silakan Nonon, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 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 Mari sorak-sorai buat Tuhan. Katakan haleluya. 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 Saya percaya hari ini Roh Kudus sedang akan dicurahkan di tengah-tengah kita. Amin saudara. Mari sama-sama saya ajak kita menyembah Tuhan. Mari mulai angkat tangan kita. Mari buka suara kita. Kita sembah Tuhan. Mari sama-sama naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan, sebab Dia ajaib. Kurala barala batakaya ralabaya shande. We worship you, Lord. Kurala barala 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 baya shandara labaya ralabo. Hadir di tengah-tengah kami sore malam ini ya Tuhan. Oh Jesus. Kami nantikan Engkau Tuhan. Syara mata kaya hadirlah di tengah-tengah kami ya Abah. Engkau yang menguasai setiap kami, setiap jaringan yang ada ya Abah. Kuralabaya ralabaya syiriarabo Jesus shanamaya ralabaya sando. Kuralabata kaya ralabaya ralabara labara 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 labaya syiriarabaya. Jesus, Jesus, oh, kira batakaya ralamo, kira lawa, Engkau dahsyat ya Abah, Engkau luar biasa, oh, kira lawa ya ralawa ya syara batakaya ralawa, kura lawata kaya ralawa ya syandara lawa ya ralawa ya ralawa ya ralawa. Yes, Lord Jesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus.
Engkau hadir di rumah-rumah kami ya Tuhan Yesus. Yes Lord. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Sambil angkat tangan kita katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Yes Lord, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, oh yes Lord, ya Tuhan Jesus. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati Tuhan, yes Lord, beracaralah ya Abah. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sambil angkat tangan kita katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ya Allah, yes Lord, menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami Tuhan, ya Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi katakan, ku buka hati. Oh ya Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Mari sembah Tuhan sama-sama. Oh, kami buka hati kami sore malam ini Tuhan, untuk Roh Kudus-Mu dicurahkan atas kehidupan kami ya Allah. Jangan lewatkan seorang pun dari kami Tuhan. Kami ada di hari-hari menantikan Roh Kudus-Mu ya Allah. Jesus, Jesus, mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Dia. Ya Tuhan, Jesus, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Yes Lord, oh ya Tuhan, jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yes Lord, sambil angkat dua tangan kita katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
Penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Ya Baba, curahkan api Pentakosta ketiga ya Tuhan. Curahkan Roh-Mu Tuhan di rumah-rumah kami Tuhan. Dimanapun kami ada saat ini Tuhan. Di bangsa kami Tuhan. Bahkan di bangsa-bangsa curahkan Roh-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, mari sekali lagi kita angkat kedua tangan kita bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Kami minta Roh-Mu dicurahkan bagi kami Tuhan. Curahkan Roh-Mu bagi kami Tuhan. Curahkan Roh-Mu ya Tuhan. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Untuk Kau pakai kami sebagai utusan dari Pentakosta yang ketiga ya Tuhan. Messenger of the third Pentecost. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin Tuhan. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan ya Tuhan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan ya hidup yang terbelenggu. Ini hidup kami Tuhan, pakai kami Tuhan untuk memulihkan yang terluka ya Tuhan. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi, membebaskan, membebaskan ya hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu.
kita sama-sama, mari kita akan berdoa untuk kebangkitan semua generasi. Nanti Ibu Lita Menda dari Makassar akan pimpin kita dalam doa. Iara lama ya shikira lama kura lama ya shikara lama. Bapa di surga, diberkati dan dikuduskan namamu di tengah-tengah kami, di dalam perhimpunan Women Amri for Revival malam hari ini Tuhan. Di dalam kesepakatan kami datang kepadamu Tuhan, mengangkat supaya terjadi kebangkitan di semua generasi. Di dalam nama Tuhan Yesus seperti firman-Mu berkata di dalam Yoel 2 ayat 28, bahwa pada hari-hari terakhir Engkau Tuhan akan mencurahkan roh-Mu ke atas semua manusia. Mari Tuhan kami menantikan terus janji-Mu ini digenapi secara terus-menerus dari waktu ke waktu di hari-hari terakhir ini, supaya api Pentakosta, pencurahan Roh Kudus kepada semua generasi secara dahsyat dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mulai dari orang-orang tua, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kebangkitan, di mana roh daripada orang-orang tua dipertajam visinya menjadi pendoa-pendoa yang kuat, menjadi penasehat-penasehat yang dipakai Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk generasi Yeremia. Tuhan urapi Tuhan menjadi generasi yang takut akan Tuhan, yang memiliki api Pentakosta untuk membawa kegerakan Allah di akhir zaman ini. Kami percaya Bapa, di 34 provinsi Tuhan, di bangsa kami, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, akan terjadi lawatan api Pentakosta untuk membangkitkan generasi ilahi, membangkitkan semua generasi di kalangan orang tua, anak-anak muda, dan bahkan anak-anak kecil. Ya Tuhan, kami percaya juga bahwa di bangsa-bangsa akan terjadi. Kami bersyukur bahwa janji-Mu akan terus digenapi. Dan kami percaya bahwa dengan kebangkitan generasi, pencurahan kuasa Roh Kudus, amanat agung itu akan semakin nyata digenapi Tuhan. Untuk kami bergerak di dalam penyampaian pemberitaan Injil kepada orang-orang yang masih terbelenggu, orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan, orang-orang yang masih terikat, akan dipindahkan masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja. Kami minta pengurapan-Mu, pertajam visi di dalam setiap generasi Tuhan. Biar hati-Mu juga mengendalikan hati kami, pikiran-Mu mengendalikan pikiran kami Tuhan. Dan gerakkanlah Tuhan generasi-Mu. Dan kami percaya bahwa dari timur akan bangkit Tuhan. Oh, kegerakan Allah yang luar biasa dari Indonesia ini akan menjadi satu lawatan yang besar kepada bangsa-bangsa. Dan kami percaya itu terjadi di hari-hari ini. Oh, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa generasi akan bangkit bagi Tuhan. Semua kalangan, baik orang-orang tua, anak-anak muda, dan juga anak-anak kids. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau melihat kemuliaan Tuhan terjadi di bangsa-bangsa dan di Indonesia. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah perjanjian kehidupan, kami menaikkan doa ini. Orakan namanya Shandara. Haleluya, haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Dan sebentar kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Eti Manafe dari SOE. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Salam, salam. Silakan Bu, didengar suaranya. Silakan. Oh ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan bagi saya untuk terlibat dalam doa kebangunan rohani. Dan kita percaya bahwa lawatan Tuhan sedang terjadi di SOE saat ini. Dan lawatan Tuhan ini pasti akan menguatkan kita, membangkitkan kita untuk lebih lagi menantikan yang terjadi yang lebih dahsyat, yang luar biasa. Saya dari SOE akan bersaksi bagaimana Tuhan melawat umatnya di tahun 65 dan sampai hari ini kami masih menikmati buah daripada kebangunan rohani yang terjadi tahun 65. Dan
pada waktu tahun 1965 itu terjadi suatu ledakan kuasa Allah yang luar biasa di kota Soe. Soe adalah daerah yang waktu itu penuh dengan kemiskinan, daerah yang terbelakang, dan juga daerah-daerah yang masih menganut animisme. Jadi yang menjadi Kristen itu tidak terlalu banyak. Tetapi oleh anugerah Tuhan ada lawatan Tuhan yang luar biasa pada tanggal 26 September 1965, di mana awalnya ada seorang pemuda yang bernama Nahor Leo itu, dia mengikuti sebuah KKR yang diadakan oleh tim yang datang dari Batu Malang. Dan mereka KKR di situ, pada waktu KKR itu dia dilawat Tuhan. Nah, ketika dia dilawat Tuhan, dia akhirnya penuh dengan Roh Kudus dan dia penuh dengan semangat, dia masuk keluar rumah dan juga ke tempat-tempat di mana biasanya orang berkumpul untuk mulai memberitakan Injil. Nah, tanggal 25 itu dia berjalan dari suatu tempat ke gereja Maranatha. Di sana dia berseru, sambil berjalan dia berseru, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Sambil berjalan dia terus berseru. Nah, ketika itu adalah daerah sekolah, daerah juga perkantoran, karena kotanya kecil, jadi dia satu jalur begitu. Jadi waktu dia jalan, ketika dia berseru-seru, maka banyak orang mengikuti dia, terutama orang-orang muda. Dia berserukan, "Orang-orang muda, mari kita pergi ke gereja." Nah, di gereja itulah mereka berdoa. Dan saat mereka berdoa, banyak sekali orang-orang yang mulai bertobat, terutama orang-orang muda. Malam itu mereka selesai dan sekitar tengah malam, dan besoknya mereka akan berkumpul lagi. Pada tanggal 26 mereka berkumpul lagi pada jam sore-sore, jam 4, jam 5, dan ketika mereka sedang berdoa, di dalam ruangan itu tiba-tiba penuh dengan cahaya yang terang, karena di Soe waktu itu belum ada listrik. Jadi di dalam ruangan gereja itu gelap. Nah, ketika mereka berdoa, cahaya terang masuk ke dalam ruangan itu, di dalam gereja itu, dan pada waktu itu ada lebih kurang 100-an anak. Mereka lagi pemuda, anak-anak, tidak banyak orang tua. Ketika mereka berdoa itu, mereka mulai dilawat oleh Roh Kudus dengan luar biasa. Bahkan orang-orang yang datang dari luar mendengar jeritan, mendengarkan suara deru di dalam gereja, mereka datang dan mereka melihat seperti lidah-lidah api itu ada di atas orang-orang muda tersebut. Dan pada waktu rawatan Tuhan sedang terjadi, banyak yang mulai menangis, bertobat, dan menyatakan hal-hal yang luar biasa. Dan malam hari itu juga mereka mengalami suatu perubahan yang luar biasa, yang tidak biasa. Karena di gereja kami adalah gereja yang dari gereja Protestan, sehingga hal-hal yang berupa lawatan yang supranatural itu tidak biasa ada di dalam gereja pada waktu itu. Nah, ketika anak-anak itu begitu berseru dan berteriak, maka orang-orang dari luar datang dan mereka melihat ada terang di dalam. Mereka memikirkan bahwa gereja itu terbakar. Ternyata gereja itu tidak terbakar, tetapi terjadi lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Dan menurut kesaksian orang-orang yang ada pada waktu itu, sejak hari itu di kota Soe itu atmosfernya berubah. Setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan mendapatkan jawaban. Dan itu hal yang luar biasa, hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh jemaat setempat. Dan hari-hari itu mulai tanggal 27 dan selanjutnya, Tuhan memerintahkan mereka yang masih muda, masih anak-anak, seperti yang di Yoel pasal 2 tadi ada 28, 29 itu, memang orang-orang muda itu bangkit dan mereka pergi ke desa-desa untuk menginjil karena diperintahkan Tuhan. Orang-orang muda yang tidak tahu bagaimana harus mengadakan KKR, mengusir setan, membakar jimat-jimat, mereka tidak tahu. Tetapi dengan luar biasa Tuhan memimpin. Sehingga terjadi mujizat-mujizat ketika ada orang mati bangkit, ada orang sakit disembuhkan, itu banyak sekali. Dan juga orang-orang yang penuh dengan kuasa-kuasa gelap itu datang tunduk dan menyerahkan diri untuk menerima Tuhan Yesus dan juga hidup bertobat. Dan sejak itu di daerah NTT atau di Pulau Timur itu banyak sekali orang yang dari animisme, dari hidup yang sia-sia bertobat. Menurut catatan ada 200.000 orang yang bertobat saat itu. Dan yang terjadi luar biasa, banyak mujizat yang terjadi. Di antaranya itu ada orang berjalan di atas air, membangkitkan orang mati, kemudian
pada tahun 66 itu Tuhan perintahkan hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan air menjadi anggur. Dan ketika air berubah menjadi anggur ini dipakai untuk perjamuan. Dan setiap kali perjamuan dari tahun 66 sampai dengan awal tahun 70-an, itu mereka kalau mau perjamuan berdoa untuk air jadi anggur. Dan itu perintah yang luar biasa. Dan selanjutnya dari situ mulai hamba-hamba Tuhan diutus ke luar daerah, luar negeri, untuk mulai mengabarkan Injil. Dan orang-orang itu sampai ke bangsa-bangsa dan melakukan penginjilan yang luar biasa. Dan hari-hari ini juga kami bisa melihat bahwa orang-orang tua itu sangat setia. Dan kami sedang berdoa supaya generasi yang sedang kami layani, yang dibangkitkan ini juga, mereka juga mengalami lawatan yang luar biasa. Memang setiap orang didoakan penuh Roh Kudus, itu dapat terjadi. Dan kami berdoa bukan saja terjadi di tahun 65, tapi setiap tahun ada suatu kebangunan rohani yang luar biasa. Kami juga berdoa bahwa supaya api Pentakosta ketiga itu bukan terjadi pada tahun 65, tapi terjadi mulai hari ini dan seterusnya. Mungkin saya sampaikan kesaksian demikian, dan hari-hari ini kami di SOE sedang melihat lawatan Tuhan yang luar biasa bagi anak-anak muda. Anak-anak muda sedang bangkit untuk melayani, dan bahkan ada yang bersedia untuk pergi ke kota-kota lain untuk melayani. Demikian kesaksian dari saya. Haleluya, haleluya. Kita percaya hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan para generasi Yeremia-nya Tuhan. Katakan amin. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian juga dari Ibu Reni. Silahkan Bu Reni, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom. Shalom Dedi, shalom Bunda, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Dedi Bunda. Kami boleh sharing tentang PAUD, ya, pendidikan anak usia dini di Rayon 3 gitu. Jadi PAUD ini dimulai dari tahun 2014 gitu. Jadi waktu itu pesan Tuhan melalui Bunda Christine untuk membangkitkan anak-anak usia dini gitu ya. Mulai usia dari 2 sampai umur 5 tahun gitu. Dan tidak hanya sekedar akademis, tapi kerinduan Bunda sendiri adalah supaya anak-anak usia dini itu menjadi pasukan, di pasukan tentara Allah gitu, dipakai Tuhan dengan dahsyat gitu. Dan aku bersyukur walaupun awalnya mungkin gelap gitu buat Bunda untuk bagaimana memulai gitu, tapi dari ketaatan Bunda mendengar suara Tuhan menghasilkan sesuatu yang dahsyat buat generasi ini gitu. Jadi berkaitan dengan Holy Spirit Filled tentang kepenuhan Roh Kudus, ini juga salah satu hal yang menjadi concern Dedi dan Bunda dalam pelayanan buat setiap anak-anak pasukannya gitu ya. Juga termasuk kepenuhan Roh Kudus untuk anak-anak usia dini gitu. Bunda selalu bilangin guru-guru gitu ya untuk berdoa buat anak-anak penuh Roh Kudus, terus ajak berbahasa roh dan sebagainya. Dan kami boleh lihat hasilnya luar biasa gitu. Jadi saya rindu membagikan beberapa kesaksian bagaimana Roh Kudus memenuhi dan memakai setiap anak-anak usia dini. Jadi ada satu anak namanya Helen umur 5 tahun gitu. Jadi suatu hari papanya lagi dalam perjalanan mengantar poponya, neneknya dari ini cabang dari Rembrandt gitu ya, jadi nganter pulang dari Citra ke arah Tangerang Kota naik motor gitu. Dan tiba-tiba Helen ini diem gitu, dia tutup mata, dia bahasa roh. Terus mamanya lihat, kok dia berdoa gitu. Dia berdoa sungguh-sungguh, kayak memohon, kayak sedih gitu ya. Tuhan tolong selamatkan, Tuhan tolong lindungi Papa dan Popo ya Tuhan Yesus. Selamatkan dalam perjalanan, tolong ya Tuhan Yesus, begitu. Terus sepulangnya papanya habis mengantar, papanya ini cerita kalau di tengah jalan mereka tadi mengalami kecelakaan gitu. Motornya berdua, Papa dan Poponya ini jatuh gitu. Tapi puji Tuhan jatuh karena ditabrak sama motor lain yang ngantuk gitu. Jadi mereka berdua ditabrak dan jatuh gitu. Tapi puji Tuhan, yang ditakutkan kan membawa orang tua gitu ya. Tapi puji Tuhan mereka nggak cedera apa-apa gitu. Neneknya juga gitu. Lalu pas mamanya dengar cerita ini jadi ingat gitu. Oh, pantesan tadi Helen itu berdoa katanya gitu buat keselamatan Papa dan Popo di jalan gitu. Jadi
mamanya bersyukur Helen itu peka dengan suara Roh Kudus gitu. Aku percaya anak-anak kecil penuh dengan Roh Kudus, peka dengan suara Tuhan, siap dipakai Tuhan jadi pendoa syafaat yang dahsyat gitu. Lalu ada juga Stephen gitu. Stephen ini pernah mimpi gitu ya, dia dibawa Tuhan, mimpi ketemu Tuhan, lalu Tuhan bilang sama dia gitu, Stephen, kamu harus jadi anak baik, kamu harus jadi anak taat, harus baca firman Tuhan gitu ya. Lalu dia dikasih penglihatan ke bawah itu ada jurang, ada opungnya, ada papainya itu sedang bergelantung hampir jatuh, tapi tidak jatuh gitu. Jadi keadaan opungnya pada waktu dulu itu adalah malas ke gereja gitu. Pokoknya kalau diajak ke gereja itu kayak debat, harus debat gitu ya, tapi tetap nggak mau. Terus juga demennya main catur, suka main catur berjam-jam, sempat mendatangkan hamba Tuhan juga ke rumah untuk mengunjungi gitu ya, mengajak opungnya untuk datang ke gereja, tapi nggak ada hasil gitu. Tapi kemudian Tuhan memakai Stephen ini, dia sharing tentang mimpinya gitu, lalu juga dia bertanya sama opungnya, opung udah baca Alkitab belum gitu? Belum gitu. Kayak aku dong, aku udah baca nih dari Kejadian udah sampai sini gitu ya. Terus opungnya bilang, wah berarti opung kalah dong sama kamu gitu ya. Singkat cerita, nggak lama kemudian mamanya cerita sama koordinator kami, dia bilang, Miss puji Tuhan, sekarang opungnya Stephen sudah berubah, sekarang sudah rajin ke gereja, bahkan mau perpuluhan gitu ya. Sebelumnya boro-boro persepuluhan gitu, persembahan juga susah gitu kan. Terus sempat malah opungnya bilang mau belajar menginjil gitu. Wah, mamanya bilang mendatangkan hamba Tuhan nggak bisa gitu ya, tapi bersyukur Tuhan pakai Stephen untuk membangkitkan generasi di atasnya yaitu opungnya gitu. Opungnya juga bilang saya bersyukur punya Stephen yang membuat saya semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Lalu yang terakhir ada Alexa. Sekeluarga ini bergereja di gereja Batak gitu ya. Karena kalau di PAUD kami sebelum memulai itu kita ada PPW, pujian penyembahan, kami perkatakan DNA, lalu kami perkatakan Pancasila, ayat hafalan gitu, firman Tuhan juga gitu. Jadi setiap mungkin PPW-nya tuh tidak terbiasa ya oleh keluarga Alexa dari latar belakang bergereja di HKBP gitu. Tapi puji Tuhan dari melalui Alexa yang suka memuji menyembah Tuhan membawa terobosan dalam PPW di rumah mereka gitu. Orang tuanya jadi suka muji nyembah Tuhan. Terus juga waktu papanya sakit Alexa langsung tumpang tangan berdoa. Orang tuanya sampai terheran-heran kok bisa berdoa seperti ini gitu ya. Terus orang tuanya yang tadinya nggak suka baca Alkitab, tapi karena Alexa terus minta dibacain setiap hari Alkitab gitu. Jadi sekarang orang tuanya juga baca Alkitab setiap hari. Dan yang dahsyatnya orang tuanya juga diajak Alexa untuk ikut puasa gadget gitu. Jadi kami ada 1 minggu sekali, 1 hari itu puasa gadget. Jadi anak-anak tidak nonton, tidak pegang HP, tidak main game dan sebagainya gitu ya. Jadi dia ajak juga orang tuanya untuk puasa gadget gitu. Dan memang banyak sekali kesaksian-kesaksian ya, terutama dalam PPW bagaimana anak-anak membawa hadirat Tuhan gitu. Banyak orang tua yang minta, Miss lagunya catetin dong, saya mau belajar, atau mereka yang lihat sendiri di YouTube gitu karena lihat anaknya yang senang berdoa memuji menyembah Tuhan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang dan terus menggenapi janjinya Tuhan untuk kepenuhan Roh Kudus terjadi atas semua manusia termasuk kita semua untuk menyelesaikan amanat agung. Puji Tuhan, biar kita terus dipakai Tuhan dengan dahsyat, bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi dengan roh Tuhan yang memenuhi setiap kita. Tuhan berkati. Shalom. Haleluya. Anak-anak sedang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Amin. Dan sebentar kita juga akan mendengarkan kesaksian selanjutnya dari saudari Sinta. Silahkan Sinta. Haleluya. Haleluya. Shalom. Apakah suara aku kedengeran? Sebelumnya shalom Dedi Bunda, terima kasih kalau udah dikasih kesempatan untuk kesaksian di sini gitu. Jadi aku mau kesaksian sedikit. Tepatnya di bulan April kemarin, tepatnya itu tanggal 13 April gitu. Aku diminta kuku aku, maksudnya tante aku gitu, untuk mengurapi rumahnya gitu. Karena dari waktu dia pindah rumah ke situ gitu, dari beberapa tahun itu
belum pernah diurapi sama sekali gitu. Dan kuku aku ini Kristen juga gitu, cuman udah lama nggak ke gereja gitu. Udah lama apa namanya, menjauhkan diri dari Tuhan gitu kan. Terus singkat cerita, jadi sebelum tanggal 13 April ini, beberapa hari sebelumnya aku kan diminta untuk mengurapi rumahnya, dan setelah diminta itu ya aku langsung buru-buru gitu, apa namanya, mempersiapkan diri doa puasa gitu kan, kurang lebih kayaknya selama 2 sampai 3 hari aku doa puasa sampai hari H itu gitu, sampai tanggal 13 April itu gitu. Terus aku juga ada sharing juga ke ketua kul aku Ci Michelle, terus Ci Michelle juga apa namanya, suruh aku sharing juga ke Bang Nando gitu. Terus udah gitu singkat cerita, setelah itu udah sampai hari H-nya, aku pergi ke rumahnya gitu kan, rumahnya di Depok gitu kan, agak jauh gitu kan. Terus udah gitu singkat cerita, udah sampai di rumahnya itu, selesai ngurapin rumahnya, selesai doa gitu kan. Habis itu kan sambil PPW juga gitu kan sama sepupu aku juga gitu kan. Aku pergi sama sepupu aku ke situ. Kita semua berdoa PPW di situ gitu. Terus ngurapin rumahnya, terus selesai ngurapin rumahnya masih terus lanjut PPW gitu kan. Terus singkat cerita tiba-tiba kuku aku ini berdiri, terus dia ke belakang ke dapur gitu kan, tiba-tiba muntah-muntah hebat gitu kan. Aku bingung gitu kan, di situ aku bingung, makin bingung gitu kan, masih terus sambil bahasa roh PPW terus gitu sama sepupu-sepupu aku. Terus aku suruh sepupu aku terus lanjut PPW gitu kan, lanjut untuk bahasa roh, terus puji sembah Tuhan gitu kan. Sementara aku sambil cek kuku aku ke dapur gitu, dapur. Terus singkat cerita Sinta, aku panggil kuku aku nggak apa-apa, nggak kenapa-napa, kenapa kok muntah-muntahnya kayak gitu banget gitu kan. Gitu terus tiba-tiba dia udahan tuh muntah-muntahnya. Terus abis itu kok mukanya kayak lain gitu kan, kayak geram gitu. Tiba-tiba dia tiba-tiba suaranya nggak kayak menderung gitu, kayak marah gitu kan. Terus tiba-tiba dia ngomong, siapa kalian gitu kan, ini rumah saya nggak suka ada yang doa di sini kan ya. Wah, aku langsung langsung tahu, oh kalau ini bukan dia gitu kan, kalau ini roh jahat gitu yang ngerasukin dia. Jadi kuku aku ini udah lama suka dirasukin setan gitu, dirasukin setan gitu kan, udah sejak lama, sejak dia menjauhkan diri dari Tuhan gitu. Terus udah gitu kita semua terus bahasa roh gitu. Di saat itu aku sempat shock karena the first time, pertama kalinya aku ngalamin yang kayak gini gitu, maksudnya gitu kan. Apa sih namanya, terus udah gitu abis itu kita terus bahasa roh gitu kan. Jujur karena aku shock, aku sempat telepon Bang Nando gitu kan. Apa sih namanya, terus udah gitu iya, untuk karena aku shock gitu kan. Karena aku mikir baru pertama kalinya gitu kan ngalamin ini gitu. Terus udah gitu singkat cerita, yaudah kan Bang Nando nggak angkat karena ternyata dia ada doa persiapan gitu waktu itu. Terus udah gitu aku terus bahasa roh terus sama sepupu aku juga, bahasa rohnya kita semakin kuat. Terus tiba-tiba kuku aku ini yang lagi dirasukin setan ini mundur sampai ke belakang ke dapur, sampai ke dapur lagi gitu kan. Terus tiba-tiba dia makin lemas, terus aku terus bahasa roh makin kuat gitu kan. Terus aku bilang, aku darah Yesus gitu, kami perintahkan kau keluar dalam nama Yesus gitu. Terus aku bilang, aku perkatakannya sesuai tuntunan Tuhan aja gitu kan. Aku usir roh jahat itu gitu kan. Ya aku bilang, tubuh ini milik Kristus, tubuh ini milik sorgawi gitu. Terus lama-lama terus aku megang minyak urapan juga gitu kan. Aku urapin gitu kepalanya, telinganya, terus telapak tangannya juga gitu kan. Aku urapin terus sampai benar-benar keluar gitu roh jahatnya itu kan. Terus udah gitu singkat cerita dia sadar terus dia nangis-nangis, tante aku ini nangis-nangis, terus peluk aku gitu kan. Terus aku angkat aja gitu ke ruangan lagi gitu kan,
terus aku ajak berdoa lagi gitu kan, untuk rendahkan hati gitu kan di hadapan Tuhan gitu. Setelah habis doa rendahkan hati gitu, aku tuntun kayak Tuhan tuntun untuk tuntun dia tuh untuk melepaskan pengampunan. Ternyata memang ada yang dia simpan gitu, apa namanya, sakit hati, kepahitan sama beberapa orang, sama 2 orang gitu. Terus habis itu ya terus namanya Tuhan Sinta, akhirnya memang Tuhan jamah kukunya ya, ya terus habis bertobat itu ya, terima Yesus ya, ya. Haleluya. terus dia dipenuhin langsung sama Roh Kudus. Wah, berbahasa roh ya. Haleluya. Dia rindu dipenuhi Roh Kudus, Bunda. Ya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Kita mau memuji-muji nama Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Yes, Lord. Jesus. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, yes, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama. Sambil lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Serukan yes Lord. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan. Yes. Tinggikan. Sekali lagi lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Oh, haleluya. Anggur baru tercurah, come on. Penuhi umatnya dengan sukacita. Hahaha, minyak yang baru, minyak baru tercurah. Amin. Urapi umatnya, nyata kuasanya. Sorakan, Roh Kudus tercurah. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya.
tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa, oh, belenggu dosa telah dikatakan. Mari bersorak, mari bersorak bagi Dia. Semua bersorak. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan suka. Semua tertawa, haleluya. Minyak baru, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Sekali lagi, anggur baru tercurah. Oh, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak yang baru, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Silakan duduk saudara. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sharing dari Pendeta Peter Farak Nimela. Beliau adalah Ketua Musyawarah Pimpinan Gereja-Gereja Sebanten atau Muspija Banten. Haleluya. Silakan Pak Peter, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Wow, luar biasa wanita-wanitanya Tuhan. Ya, saya bersyukur ini saya sebetulnya mengamati, ya meskipun nggak ikut karena kan Women Army Revival gitu kan. Women, jadi kalau bapak-bapak mau ikut gimana? Padahal pengen ikut sebetulnya ya. Dahsyat sekali, jadi istri saya minta saya sharing. Nah, jadi kalau tadi Asafita sudah menyebut saya itu anak kami gitu ya. Kita bersyukur bahwa keluarga itu harus dipakai Tuhan, bukan cuma suami, bukan cuma istri, bukan cuma anak. Semuanya kita berdoa, kalau ada yang belum minta Tuhan, suamiku Tuhan, anakku, dan terutama mertua juga, haleluya. Jangan lupa doain mertua. Nah, oke, jadi ini luar biasa, saya tadi juga ikut menyebarkan flyers ya, Spirit Filled. Kayak ini luar biasa, kita kan akan merayakan nanti hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Nah, saya percaya bukan sekedar merayakan, tapi memang apalagi saat ini seperti yang saudara mungkin dengar, Pak Niko dapatkan, lalu dikonfirmasi Ibu Cindy Jacob, Billy Wilson dari ORU, Oral Roberts University, dari COG, Church of God, dan sebagainya, sepakat memang Pentakosta ketiga turun di Indonesia, pencurahan Roh Kudus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Mungkin ada yang bingung, Pentakosta ketiga yang ke-1 mana? Ke-1 di Kisah Rasul 2. Jadi ini gak usah jadi perdebatan, ini istilah dari yang insan Pentakosta, enggak kaget. Ya. Kemudian yang kedua itu di Azusa Street, Jalan Azusa di Los Angeles 1906. Rata-rata gereja Pentakosta seluruh dunia meyakini bahwa memang kelahiran dari kegerakan Pentakosta yang kemudian sampai karismatik itu dimulai dari 1906. Azusa Street dengan key person, orang kunci yang Tuhan pakai adalah orang hitam namanya William Seymour. Oke, saya nggak mau terlalu jelaskan atau berkhotbah, istri saya nanti juga akan sharing, tapi saya mau bersaksi ya tentang bagaimana kepenuhan Roh Kudus, lawatan Roh Kudus, dan kalau gereja penuh Roh Kudus,
dampaknya apa kepada kota kita, provinsi kita. Nah, Pak Niko, gembala pembina kami itu mengutus kami ke Tangerang. Dulunya kami itu udah enak di Jakarta. Ya bukan ada tantangan juga, saya juga hampir mati ngadepin preman begitu ya. Nah, tapi waktu kami diutus ini rasanya waduh. Dulu Tangerang ya, kami di Provinsi Banten, kota Tangerang. Tangerang ini dulu dikenal orang sebagai tempat jin buang anak. Saudara bisa bayangkan, jin itu kan berjelek. Anaknya dibuang berarti lebih jelek lagi. Jadi ini daerah buangan. Menurut sejarahnya memang begitu. Ya. Nah, saudara, jadi waktu kami pindah itu ada kasak kusuk. Ini jangan-jangan nggak kepake di Jakarta, jadi dibuang dalam tanda petik. Itu dulu ya. Tapi sekarang saya bersyukur bahwa Tuhan menaruh kami, saya, istri, anak, menantu, sekarang tambah cucu di Tangerang. Puji Tuhan. Makanya saya bersyukur juga Pak Iman Santoso ke Banten juga, Tangerang. Bu Eli akhirnya ke Tangerang juga ya. Luar biasa. Orang Aceh bertobat, muter-muter Jakarta, keliling dunia, jatuhnya juga ke Tangerang juga. Jadi memang Tangerang ini Tuhan rubah, Tuhan suruh declare. Perhatikan baik-baik. Saudara mesti declare untuk kota saudara. Kabupaten, daerah, kampung, lurah. Jangan bilang, wah ini daerah minus. Jangan, perkatakan daerahku diberkati. Daerahku dilawat Roh Kudus. Nah, saya waktu sampai sini Tuhan bilang, kamu jangan ngikutin orang-orang bilangin daerah buangan, bilang Tangerang kota damai. Ya, kalau Ambon disebut city of music, city of peace, supaya tidak terjadi pertikaian, justru harus damai. Kalau Bekasi city of harmony sekarang, wali kotanya udah sepakat tuh sama My Home, city of harmony, keharmonisan, ya. Nah jadi begitu, apalagi kota-kota, daerah-daerah yang banyak tawuran, saudara perkatakan ini akan jadi daerah yang damai sejahtera. Terjadi, Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Oleh perkataanmu kau dibenarkan, oleh perkataan kau dihukum. Jadi ada power, ada kuasa dalam perkataan kita, apalagi kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Nah sekarang, dipenuhi Roh Kudus ini beda-beda pandangan gereja-gereja. Tapi kami dari Insan Pentakosta, katakanlah Gereja Bethel Indonesia, saya GBI, meyakini bahwa penuh Roh Kudus ini bukan waktu lahir baru. Ya, jadi ini kita tidak coba untuk memaksakan ini, enggak. Mungkin ada saudara yang beda, nggak apa-apa. Ya, tapi supaya harus saling mengenal. Saya juga belajar mengenal, bukan hanya gereja lain. Saya juga belajar mengenal tokoh-tokoh di sini, kami akrab, yang dari Kedar, yang dari Hindu, dari Buddha, Konghucu, saya belajar. Oh, mereka itu punya pandangan begini, sehingga kami ini bisa rukun, sekalipun beda agama. Dan kita udah sepakat, Islam anggaplah engkau paling benar. Itu ketua FKUB kami dulu ngomong begitu. Kristen anggaplah engkau Kristen paling benar. Hindu anggaplah engkau paling benar. Udah nggak apa-apa. Tapi yang penting kita rukun. Ya, akidah boleh berbeda, tetapi kerukunan terpelihara. Nah itu bahasanya. Saudara mesti belajar istilah-istilah ini. Akidah, ya, keyakinan beda. Tapi kerukunan terpelihara. Kenapa? Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Ya, beda tapi satu. Kita beda-beda nih, ada yang dari jaringan, ada yang dari gereja, ada yang macam-macam. Kenapa kita bisa satu? Karena Roh Kudus itu roh persatuan. Kita disatukan, justru beda-beda, sukunya juga beda-beda. Nah, kita nggak perlu, wah, paling hebat tuh suku Batak, paling hebat suku Jawa, paling hebat. Oh nggak usah, orang Chinese, nggak usah. Paling hebat itu adalah Tuhan Yesus. Haleluya. Dan sekarang bagaimana caranya supaya saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus dan kemudian berubah menjadi seperti Yesus. Ini penting. Tapi kami Insan Pentakosta percaya waktu pencurahan Roh Kudus sejak Kisah Rasul 2, gereja mula-mula, itu ada tanda awalnya. Orang penuh Roh Kudus, tandanya apa? Kalau enggak cuma ngaku-ngaku aja, saya udah penuh Roh Kudus loh. Itu kan ngaku-ngaku ya. Ada tandanya yaitu berbahasa roh. Demikian juga terjadi di Pentakosta kedua 1906 yang sekarang berkembang menjadi kira-kira 700 sampai 750 juta insan Pentakosta di seluruh dunia. Boleh tepuk tangan buat pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi kalau Katolik tambah Kristen itu 2 miliar lebih. Nah, ini supaya kita tahu nih. Ya, jumlahnya orang Kristen plus Katolik itu 2 miliar lebih di dunia saat kita hidup ini. Nah, mari saya lompat, setelah kita diutus, maka suatu hari ketika saya berdoa,
Ya. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, bangkitkan pasukanku. Wah, saya salah mengerti. Maksud saya ngomong ke Tuhan, Tuhan maksudnya para pendoa syafaat. Oh, bukan. Tapi sampaikan pada jemaat bahwa mereka adalah pasukanku. Menurut firman Tuhan Efesus 6, gereja itu harus pakai selengkap senjata Allah, pasukan. Saudara dan saya dipanggil untuk jadi prajurit. Bahkan ada istilah warrior, bukan tentara bayaran. Kalau ada duit, semangat. Kurang duit, nggak semangat. Ini nggak bener nih. Kita ini ngikut Tuhan apa ngikut mamon? Pelayanan tuh cari Yesus, bukan cari uang. Kalau kita cari Tuhan Yesus, uang cari kita. Amin apa amin? Itu prinsip hidup saya. Saya enggak perlu cari duit, ngapain? Uang yang mesti cari saya, ngapain saya cari duit? Saya cari Tuhan tugas saya. Haleluya, bisa lambaikan tangan? Nah, berarti saudara menerima. Kalau yang bingung enggak angkat tangan pasti ya. Menerima ya. Jadi cari Tuhan aja, apalagi pelayanan hamba Tuhan, enggak usah bingung, ada bendahara, ada bagian, enggak usah. Kisah Rasul 6 bilang, apalagi pemimpin itu tugas utamanya doa dan firman. Udah itu. Doa, firman, doa buat jiwa-jiwa, doa keliling, menara doa, baca Alkitab, firman, sharing, itu sudah. Ya, duit itu urusannya yang bendahara. Atau di marketplace. Nah, mari. Jadi kemudian kita kumpulkan, kita punya hari di mana kelompok-kelompok sel itu kami sebutnya sekarang KUL, Community of Love. Dulu namanya FA, Family Altar. Kumpul, lalu saya umumkan di situ. Saudara adalah pasukan, kita buat malam doa terobosan, Breakthrough Prayer Night. Dan saya dapat laporan, ya karena saya seorang gembala bersama dengan istri saya, maka setiap kali selesai Breakthrough Prayer Night, akan lahirlah kelompok-kelompok sel di daerah-daerah yang tidak mungkin itu terjadi. Saudara tahulah Banten, ya Banten tuh sebetulnya ya 11-12 sama Aceh, ya Weli dari Aceh kan. Nah, tapi ya itu luar biasanya, ya. Saudara, terjadi sesuatu, kita harus menang di alam roh dulu, baru bisa kita lihat hasilnya di alam jasmani. Itu almarhum Maurice Cerullo, Pak Maurice Cerullo pernah sampaikan itu, kebenaran itu paralel. Kalau yang rohani seperti itu, nanti kita akan lihat hasilnya di alam jasmani. Kalau kita sungguh-sungguh seperti di war ini, berdoa, muji, nyembah Tuhan bersatu, pasti akan kita lihat Indonesia, Eropa, Amerika dilawat Tuhan. Bangsa-bangsa dilawat Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Ada Pak Roy di sini, Palembang. Juga akan dilawat lebih dahsyat lagi, Palembang sudah dilawat, tapi akan lebih dahsyat lagi dilawat. Saudara, Tuhan cinta Indonesia, dan kita tadi sudah dengar dari Soe, dari mana-mana, ini lawatan dahsyat, dan kita nggak cuman mengenang-enang Soe yang dulu, tapi saya bersyukur tadi ternyata dikatakan orang tuanya setia, anak-anak muda mulai bangkit, nah ini benar. Ini era kebangkitan anak muda. Era di mana 5 generasi dipakai Tuhan luar biasa. Ya, ini waktunya anak muda. Terus Pak, kami yang sudah tidak muda lagi gimana? Tenang aja, saudara tetap ya, kita yang sudah tidak muda secara usia itu jadi mentoring, mensupport, kasih teladan. Ini supportnya secara rohani, jiwani, jasmani, materi gitu kan. Nah, saudara, jadi jangan pelit-pelit juga begitu kan kita ini. Nah, saudara, jadi kemudian maju lagi, tahun 98 Tuhan suruh, setelah Pak Niko sampaikan, ya Pak Niko suka kumpulkan kami para pengurus inti ring satunya, GBI, keluarga besar GBI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, itu keluarga besar. Nah, ada gembala-gembala rayon, gembala-gembala CK, cabang khusus seperti di sini ada Ibu Indrawati Kabul. Nah, ini istri dari gembala CK 5, Pak Timotius Hardono. Harusnya saudara kenal karena mereka sudah cukup terkenal ya, Pak Timotius Hardono, Hendri Kabul, ya, doanya selalu dikabulkan, haleluya. Nah, jadi kita dikumpulkan, lalu ada Ibu Cinki juga di sini, Rayon 1F, istri dari Pak Pendeta Budi Sastra, Ketua STTB The Way. Waduh, dahsyat ya. Jadi artinya kalau saudara ngomong di depan Pak Budi Sastra, jangan sembarangan ngomong. Itu, jagonya teologi ya gitu ya, kalau nggak ada dasar ayatnya hati-hati saudara ngomong bisa ya maksud saya artinya ngomong yang mesti yang sesuai firman Tuhan. Nah, puji Tuhan. Nah, saudara, jadi 98 Pak Niko bilang begini, kita mesti
lakukan ini, menara doa 24 jam. Jadi dulu gereja Pak Niko tuh udah doa pagi, doa siang, doa malam, doa puasa, segala macam doa itu ada. Cuman yang belum ada 24 jam sehari. Wah, gimana caranya nih? Bagi tugas giliran. Oh ya, wah. Udah, saya tunggu-tunggu. Kok rasanya belum jalan ya? Akhirnya, ini sudah 10 menit ya. Enggak apa-apa katanya Bu Christine lewat dikit ya. Nah, akhirnya saya tanya Pak Rohim, ketua doanya Pak Niko, ini kapan di-on-kan di Jakarta menara doa 24 jam yang GBI-nya Pak Niko? Oh belum siap. Kalau gitu saya izin Tangerang dulu boleh? Boleh. 98 menara doa pertama kali di dalam gerejanya Pak Niko itu lahir di Banten, di Tangerang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah setelah ini kuncinya sebetulnya, saya mesti akhiri di sini. Kuncinya di sini, kalau menara doa itu bicara peperangan tingkat tinggi, ya kita harus naik ke level lebih tinggi, jangan terus suka ngambek, susah ngampunin, pelit, gak kembalikan persepuluhan. Nah itu Kristen kuno kayak begitu, mesti naik. Jadi seperti Yesus, hidup seperti Tuhan Yesus, murid, melakukan segala perintah Tuhan. Yang kedua apa? Intim. Menara doa itu bicara doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam. Dalam unity dan keintiman dengan Tuhan. Yang ketiga, yaitu unity. Kalau dulu gereja Pak Niko aja, sekarang ya JDN apa semua ini, kota-kota, kabupaten, ini yang kita sedang gerakkan. Termasuk di Eropa, Amerika, saudara Belanda, kakak saya, kami minta, ayo kami ajakin, buat menara doa 24 jam, gabung gereja Indonesia, gereja Belanda, pokoknya gereja-gereja yang mau berdoa sama-sama, ayo. Yang enggak mau enggak apa-apa, nanti dulu. Nanti mereka akan dilawat Tuhan baru. Ya, yang belum ngerti apa itu menara doa, kami di basement ya, terserahlah ya. Pokoknya nanti lama-lama akan nangkep, ngerti. Nah, begitu ini terjadi, saudara, atmosfer ini berubah. Kami lihat penuaian jiwa luar biasa di Banten, saudara, tidak gampang. Tapi Tuhan bisa melawat di daerah-daerah yang kita belum datang. Tuhan Yesus sudah datang menampakkan diri pada mereka. Dan ini terjadi sangat luar biasa. Angka kejahatan pernah turun drastis di Tangerang. Lalu udara terbersih, Tangerang itu pernah juara udara terbersih se-Asia Tenggara. Artinya secara rohani setan-setannya amblas juga, saudara. Ya, kita rajin doa keliling. Jangan putus asa. Yang di mana nih, Belgia, Pak Lut, doa keliling terus. Ya, hajar terus iblis. Jangan kita tawar hati, bangkit terus, saling kuatkan. Pasti menang. Istri saya suka ngomong, ujung-ujungnya pasti menang karena Yesus membuat kita lebih dari pemenang. Tuhan berkati. Shalom. Haleluya, sorakan haleluya, haleluya. Karena kuasa Tuhan terus menyertai kita jadi orang yang lebih daripada pemenang. Amin, saudara, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ya Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Mari angkat tangan kita, katakan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi
mujizat terjadi sekarang. Oh, curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Tuhan, yes Lord. Curahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, mujizat terjadi sekarang ini. Oralaba ya shandaralaba. Mari angkat tangan kita sama-sama, kita mau berdoa untuk Indonesia, bangsa-bangsa. Nanti Ibu Leni Gultom dari Belitung Timur akan pimpin kita dalam doa. Yes, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Oh, lawatan-Mu dahsyat Tuhan atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Yes, di Indonesia diberkati Tuhan. Yes, Indonesia dilawat oleh Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan dahsyat Bapa ke 34 provinsi Tuhan. Engkau memberkati bangsa-bangsa Tuhan. 5 benua Engkau lawat Tuhan malam hari ini ya Bapa. Engkau lawat Tuhan benua Eropa. Engkau lawat Tuhan benua Amerika Tuhan. Engkau lawat Tuhan benua Asia. Engkau lawat Tuhan benua Afrika Tuhan. Engkau lawat benua Australia Tuhan. Yes, lawatan-Mu dahsyat. Api Pentakosta terjadi atas 5 benua. Yes, setiap lutut kan berpelut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, ini waktunya Tuhan Yesus. Gelombang pertobatan itu terjadi Tuhan Yesus. Kami mengasihi jiwa-jiwa Tuhan. Jiwa-jiwa datang kepada Tuhan malam hari ini. Jiwa-jiwa dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Kau datang kepada Tuhan. Engkau mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan. Yes, malam hari ini kami akan melihat Tuhan. Pesta mujizat terjadi. Yes, pesta mujizat terjadi Tuhan. Setiap tempat Tuhan akan kami rebut menjadi milik Tuhan. Yes, di sana banyak penuaian jiwa besar-besaran terjadi Bapak. Atas Indonesia, atas bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini Tuhan Kau akan bangkitkan Tuhan. Warrior-warriornya Tuhan. Yes, luar biasa terjadilah. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapak. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Dan sebentar kita akan sama-sama mendengarkan sharing dari Ibu Shirley Parinusa. Beliau adalah Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Papua Barat. Silakan Ibu Shirley. Shalom. Wanita-wanita yang luar biasa, lambaikan tangan. Saya percaya hari-hari ini apa yang Tuhan janjikan, firmankan harus tergenapi dalam diri kita. Karena para perempuan-perempuan dipanggil Tuhan untuk bergerak bagi kerajaan Allah.
dari timur Indonesia, saya percaya, dan barat bersatu, ada kekuatan yang luar biasa akan datang kepada setiap bangsa-bangsa. Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Indonesia akan menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Banyak jiwa akan mengalami lawatan Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarkan kami menyanyikan satu pujian dari timur ini, supaya Woman Army for Revival bangkit dari barat, utara, selatan, bergabung bersama menjadi tentara Allah yang luar biasa untuk masuk di semua area kehidupan, untuk menaklukkan semua area kehidupan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Oh, bangkitkan pasukanmu, pasukan kerajaanmu Tuhan. Rohmu bergerak, datang kehendakmu jadi di bumi. Jadilah seperti yang di surga. Wow, semakin berkembang pemerintahanmu yang takkan berakhir, dan kau memerintah selamanya. Suara sangkakala, kala nyatakan raja berkuasa, besar dan hebat. Oh haleluya, engkau raja kami. Jemaat sembah raja segala raja, sebab kerajaannya datang, tatanya tegak dalam keagungan. Raja damai, yang pergi yes menuju wilayah setan, patahkan robohkan kubu benteng musuh, tongkat karannya yes, dan kita akan bangkit. Bawa damai, transformasi di setiap bangsa, kuasamu yang dinyatakan, kerajaanmu memerintah selamanya. Mari bangkit pasukannya Tuhan, ini waktunya bagi Indonesia. datang kehendakmu jadi di bumi. Jadilah seperti yang di surga, semakin berkembang pemerintahanmu Tuhan, yang takkan pernah berakhir, dan kau memerintah selama-lamanya. Haleluya. Suara sangkakala nyatakan raja berkuasa, besar dan hebat. Haleluya. Jemaat sembah raja, Sembah raja segala raja, sebab kerajaannya datang, tatanya tegak dalam keagungan. oh raja damai, haleluya. Yang pukul seluruh wilayah setan, patahkan robohkan tuh benteng musuh, tongkat kebenaran dari Sion. Dan kita akan bangkit, bawa damai, kebenaran keadilan di bumi. Transformasi di setiap kuasa, kuasamu yang dinyatakan, kuasa kemuliaan. kuasamu yang dinyatakan, Haleluya. kuasamu yang dinyatakan, Kerajaanmu memerintah selamanya. Wow, dia raja. Bangkit pasukannya dia. Kerajaan Allah bergerak. Sebab destiny memanggil kita. Bangkit naik lebih tinggi lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Rita dari Belgia. Silakan Ibu Rita, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Christine, Noni dan Pak Peter dan semuanya. Shalom, shalom semuanya dari Belgia.
Terima kasih untuk kesempatannya Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Saya akan berbagi dengan cepat bagaimana Tuhan bekerja di Belgia. Saya dengan Lut, saya ceritakan sedikit masuk ke Belgia 2013 yang dipesankan oleh Bapak Ibu Gembala kami, bangun menara doa, doa keliling, doa keliling. Nah, mungkin Bapak Ibu sebagian belum tahu bahwa saya anak rohani dari Papi Bobby Yesa Indarwanto dan Ibu Nelly GBI Hong Kong diadopsi oleh Pak Peter dan Bu Christine. Jadi akarnya adalah doa, keliling, doa, pujian penyembahan. Nah, itu sudah di dalam kami. Jadi puji nama Tuhan masuk di sini, kami masuk bukan sebagai misionaris, tapi Lut bekerja di PBB dan ILO. Dia sering ke bangsa-bangsa, dia sering ke negara-negara. Nah, di sanalah saya sendirian di Belgia, saya mengerjakan doa keliling begitu banyak. Nah, di sini saya akan berbagi bagaimana Tuhan membawa kami yang awalnya adalah untuk bekerja 4 tahun, sekarang kami sudah 9 tahun. Nah, di sini bagaimana kami mengawali dengan doa keliling kami. Ini adalah daerah Liège di mana kami berdoa. Nah, setiap kali kami berdoa keliling, kami tidak punya mobil ya Bapak Ibu, karena dua-dua nggak bisa nyetir. Kami pakai tren, kereta, atau kami jalan. Kami naik boat atau naik ferry untuk berkeliling. Kami naik ke puncak-puncak gunung yang tinggi untuk deklarasi, dan kami melihat waktu kami sedang doa keliling dan penginjilan terjadi penuaian di jalan. Ini kami bertemu dengan anak-anak Tuhan. Kami berdoa di jalan ini. Ini di pusat kota di Belgia di Grand Place. Kami ketemu pendoa-pendoa ternyata yang memang sama-sama berdoa keliling. Kami bertemu dan berdoa di jalan. Ini saya berdoa keliling untuk anak-anak muda di musim panas. Mereka sedang pesta narkoba ya. Ini mereka sedang pakai ganja. Dan kita di situ berdoa keliling terus, dan kami berdoa juga di tempat-tempat bersama hamba-hamba Tuhan. Dan 2018 kami mulai membaptis setelah Lut diangkat menjadi PDP, kami mulai bergerak dan berdirikan dan mulai berdiri untuk sebuah gereja. Nah, di sini awal bagaimana Tuhan mulai membawa orang-orang Eropa, ini orang Belgia yang pertama kali kami baptis di Belgia dan diikuti oleh banyak orang-orang Indonesia yang jauh dari Tuhan akhirnya kembali kepada Tuhan. Ini orang-orang Indonesia, ini Bapak yang gembala pembina kami untuk saat ini yang dipakai Tuhan. Waktu itu kami sedang pergi membaptis dan beliau ada di sini. Kami persilakan beliau untuk membaptis. Nah, ini orang Amerika Latin dan dimulai oleh anak-anak youth. Di sini anak youth dimulai oleh anak kami yang sulung 12 tahun, dan ini anak orang Belgia 13 tahun menyerahkan diri untuk terima Yesus. Dan luar biasa, di tahun 2021 orang-orang dewasa orang Belgia mulai percaya Tuhan dan mereka mau memberikan rumah mereka. Ini kita dalam satu hari yang tidak pernah kita alami, yaitu kita kerjakan konseling untuk baptisan, kita kerjakan juga konseling pranikah, dan dalam satu hari kita kerjakan pemberkatan rumah. Dan ini Tuhan membawa kami untuk setelah ibadah kami selalu ada fellowship seperti ini. Nah, fellowship ini saya bawa dari Hong Kong. Dulu setelah ibadah kami selalu nongkrong begini dengan Bapak Ibu rohani kami. Saya bawa hal ini ke Eropa, dan ini ternyata membangun sebuah hubungan yang tidak pernah dialami orang-orang Eropa. Mereka merasa dirangkul, mereka bilang many house, not many home. Where you find at home, you will stay. Tidak semua rumah bisa kamu tinggali, dan itu terjadi. Dan kami melihat bagaimana Tuhan, kami membaptis orang Belgia, dan orang yang sama berkata, saya mau memenangkan keluarga saya. Orang Belgia yang punya prinsip free sex itu adalah normal. Kami mendengar kesaksiannya. Saya menikah dengan orang Indonesia, calonnya adalah orang Indonesia. Saya percaya bahwa free sex itu dosa, dan saya tidak mau melakukan free sex sebelum nikah. Dan itu dia deklarasikan, dan dia katakan, saya merasakan hal seumur hidup saya ini hina. Saya ketemu anak Tuhan yang percaya,
Dia berkata bahwa free sex itu tidak benar dan saya berpegang kebenaran Yesus Kristus itu. Dan sebelum dia menikah tanggal 22 ini dia berkata, saya tidak akan berhubungan dengan siapapun dan baik dengan pasangan saya kepada pernikahan yang kudus. Dan dia tularkan paradigma tentang kebenaran ini kepada kembarannya. Orang ini punya kembaran. Kembarannya pencinta ular. Jadi kita pada nggak berani ke rumahnya. Maunya ke sana, di rumahnya penuh ular piton dan berbagai macam ular. Kita sampai depan pintu udah deredek, maaf ya Bu. Jadi kita bilang di luar aja berdoa. Ini pencinta reptil itu membuat kita gemeter ya, kalau ular itu gimana di rumah sambil duduk dirayap-rayapin gitu kan nggak sanggup. Jadinya dia berkata, saya mau papa mama saya mau daerah saya berikan rumah saya untuk cool lah. Kita tuh bawa cool sampai ke Belgia Bapak Ibu. Wah, haleluya. Community of Love itu terkenal di Belgia. Nah, ternyata menara doa kita ini tahun lalu saya itu sebenarnya sudah desperate. Saya bilang, Tuhan, saya sudah berdoa, kena corona lagi. Nah, setelah itu ketemu lagi dengan Bu Eli. Bu Rita, ayo ikut menara doa Banten. Saya bingung menara doa Banten itu apa gitu kan. Udah itu ikut, saya ke sana ketemu War pertama kali dengan Bu Kristen berkata, groaning prayer. Nah, itu terngiang-ngiang itu habis ikut acara itu saya nggak bisa tidur. Harus buka menara doa setiap hari. Tuh Tuhan, yang seminggu sekali aja yang hadir menggap-menggap. Ini setiap hari siapa yang hadir? Saya tahu, akhirnya saya bilang, Tuhan bilang buka dari ikut War 3 bulan suruh buka, akhir 3 bulan kemudian baru saya buka bulan Desember. Saya buka bulan Desember dan saya melihat, mungkin mata kita tidak melihat, tapi kami melihat kegerakan Tuhan yang khususnya untuk LGBTQ. Ini kami terus perangi ya Bapak Ibu. Nah, ternyata mata kami terbuka. Ternyata di sini lampu yang dinyalakan kelap-kelip di Grong Plus, di kantor-kantor itu sebenarnya adalah lampu mendukung LGBT. Bukan, jadi awalnya kita bilang, oh kok indah ya, warna-warni. Wah, ternyata itu lampu mendukung LGBT. Wah, saya kalau ke Grong Plus sekarang sudah doa keliling, Tuhan matiin lampunya Tuhan. Gak ada lampu kelap-kelip lagi nih warna-warni. Tuhan matiin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Memang tidak mudah peperangan di Belgia. Dan saya melihat bagaimana kalau kita menang di alam roh seperti Ibu tadi bilang, kita akan menang secara fisik. Nah, daerah yang saya tinggal awalnya adalah dekat sekali dengan daerah pelacuran. Saya pernah bagi dengan Bu Eli. Itu sangat dekat, 3 menit jalan dari rumah saya. Tuhan bilang kerjakan tempat pelacuran. Aduh, saya deredek itu jalan. Semua kan pelacuran di sini tuh di kaca-kaca ya, kayak akuarium. Perempuannya tuh pakai BH dengan celana dalam di kaca. Itu anak-anak kecil, orang dewasa bisa lihat semua. Saya disuruh doa keliling. Saya doakan di situ, kadang dikejar-kejar germo ya Tuhan. Saya bilang terima kasih, saya waktu itu bawa anak saya. Tapi saya melihat bahwa bagaimana Tuhan melakukan tempat yang paling besar, tempat pelacuran yang di kepalanya, yang di atasnya ada patung seorang malaikat. Itu tutup separuh. Oh, haleluya. 4 tahun kemudian itu ditutup Tuhan. Aduh, habis ditutup itu separuh, tempat pelacuran, penjualan alat seks dan juga penari eksotik, tutup separuh. Tuhan pindahkan saya lagi. Haleluya Bapak Ibu, terima kasih. Saya sekarang dengan teman-teman kami buka menara doa sekarang belum 24 jam tapi menuju 24 jam. Kami bergabung dengan AUPT Amerika, kami bergabung di sana. Kami jadinya setiap hari jam 2 siang kami duduk berdoa dengan teman-teman dari sebagian banyak dari Eropa, dari Inggris, Jerman, Perancis. Kami memang menjangkau teman-teman dan kabar baik adalah di tahun ini Tuhan akan membuka GBI di Inggris. Terobosan untuk Inggris. Kami percaya ini doa dan sokongan dari Bapak Ibu rohani kami yang terus mendoakan dan terus membakar kami. Dan kami akan juga rencana membuka untuk Swiss, Perancis dan daerah-daerah lain biar kita bisa memenangkan negara ini. Nah, negara Belgia ini saya mau ceritakan sedikit, terkenal dengan 1000 gereja Katolik karena Belgia adalah banyak menganut agama Katolik. Bukan kebetulan saya adalah orang NTT yang memang awalnya adalah Katolik totok.
Jadi waktu Tuhan membawa saya kemari, saya melihat diri saya di masa lalu yang keras, yang berkata, agama saya paling lama, paling tua, paling terkenal. Nah, saya pikir begitu dulu. Nah, ternyata sampai di sini saya menemukan orang yang berkata sama seperti yang saya katakan di masa lalu. Agama saya paling benar, agama saya paling tua, pokoknya paling semua-muanya ada. Tuhan bilang, kalau kamu bisa dimenangkan, apalagi Belgia. Nah, puji Tuhan, yang kita menangkan adalah teman-teman yang belum sungguh-sungguh, yang hanya menjadi agamawi, tapi tidak bertuhan. Orang agamawi belum bertuhan. Tapi kalau orang bertuhan pasti punya agama. Dan itu kami percaya Tuhan akan memenangkan Eropa. Kami juga menginjil loh Bapak Ibu kepada pastor-pastor Katolik. Lut ini kerja di organisasi Katolik. Bertahun-tahun, 25 tahun suami saya Lut itu bekerja di organisasi Katolik. Dia bertemu dengan uskup, bahkan bertemu dengan paus. Saya bilang, kesempatan kamu masuk ke Vatikan. Sering dia masuk ke Vatikan. Jadinya pastor-pastor itu kalau sebulan 3 kali, sebulan itu kadang kami undang 2-3 kali, mereka kami lobby di rumah kami. Kami kasih mereka makan. Nah, disitulah kami mulai bercerita tentang Yesus. Wah, memang ini orang Kristen kita injili lagi gitu. Tapi kami melihat sampai hari ini orang-orang Belgia itu yang namanya Amos 11 ayat 3 kalau nggak salah, mengalami kehausan dan kelaparan bukan karena air, bukan kelaparan bukan karena makanan, tapi akan pendengaran akan firman Tuhan. Itu memang terjadi. Memang terjadi. Jadi kami bersyukur, terima kasih untuk kesempatan yang ada. Dukung kami untuk Eropa agar penuaian berlaksa-laksa benar-benar digenapi. Terima kasih Bu Christine, Bu Eli, dan Pak Peter dan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Berkati Bu Rita, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Holy Spirit reign now. Yes, Lord. Holy Spirit reign now. Rain down, rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit reign now. Holy Spirit reign now.
sama-sama kora barala 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 syarala barala 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 oh la barala 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 oh ya rabaya sanor ya la barala kirala barala 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 syarala barala 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 barala. Saudara, ini kita sedang mempersiapkan diri, saudara ya. Nanti hari Minggu kita akan sama-sama memperingati hari pencurahan Roh Kudus, saudara. Amin. Dan saya terlalu percaya, saudara, seperti dalam Kisah 1 ayat 14a dikatakan, hari-hari ini murid-murid Tuhan Yesus itu bertekun, dikatakan saudara, bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama, dikatakan saudara. Oh, saya terlalu percaya, dikatakan saudara, ini hari-hari kita berkumpul bersama-sama dan kita mempersiapkan diri pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di era Pentakosta yang ketiga ini, yang sepakat lambaikan tangan, haleluya. Saudara, kalau dari tadi dengar kesaksian-kesaksian yang ada, saudara, semua generasi bisa dipakai Tuhan. Amin. Dari anak-anak, remaja, youth, saudara, pemuda, orang tua, mau apapun saudara, oh hamba Tuhan, semua kita bisa dipakai Tuhan. Di marketplace, di sekolah, di kampus, semua kita bisa dipakai Tuhan. Kita bisa menjadi messenger of the third Pentecost yang mau lambaikan tangan, saudara. Oh, karena itu dikatakan, saudara, hari-hari ini Tuhan mau saudara dan saya itu fokus. Fokus, dikatakan di era Pentakosta yang ketiga ini, dikatakan fokus. Ini di Pentakosta yang ketiga, saudara, dikatakan ini akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Katakan amin. Ini akan terjadi kebangkitan generasi Yeremia, anak-anak muda yang cinta mati-matian sama Tuhan Yesus, dipenuhi Roh Kudus, haleluya, tidak kompromi sama dosa dan mulai bergerak memenangkan jiwa. Itu saudara, yang kayak di Soe itu kayaknya mulai timbul, saudara. Saya percaya di kota-kota yang ada, di bangsa-bangsa, kita akan lihat sesuatu yang dahsyat. Belgia kayak gitu, saudara, bisa dilawat Tuhan. Saya bilang, saudara, Tuhan sedang pakai saudara dan saya from east to the west. Katakan amin. From east to the west. Hari-hari ini dikatakan saudara, Pentakosta ketiga itu lahir di Indonesia. Lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Bergerak ke bangsa-bangsa. Saya percaya di mana ada orang Indonesia, mata Tuhan sedang tertuju dengan dahsyat. Oh, haleluya. Dan dikatakan kita dikasih kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti judul kita, saudara ya. Tema kita, Spirit Filled to Finish the Great Commission. Roh Kudus, kita perlu penuh Roh Kudus. Roh Kudus akan penuhi kita. Pentakosta ketiga akan penuhi engkau dan saya untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saya ingat, saudara, berapa waktu yang lalu saya lagi saat teduh. Tiba-tiba dari Mazmur 29 itu tentang suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan mau saudara dan saya kita banyak dengar suara Tuhan. Amin. Amin. Kalau dengar banyak berita, banyak macam-macam puyeng, betul enggak saudara ya? Ngeri juga saudara ya. Tapi hari-hari ini suruh banyak dengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu dahsyat. Tuhan bisa bicara buat kita yang pertama mesti lewat firman Tuhan. Amin saudara. Lewat situasi yang ada, lewat hati nurani yang ada, saudara. Oh, lewat audible voice Tuhan bisa ngomong. Seperti kita dengar itu, saudara. Oh, lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat nubuatan. Itu suara Tuhan.
Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan mau saudara dan saya makin intim sama Tuhan. Makin on fire. Makin dengar Tuhan ngomong apa. Dicek semua dasarnya dengan firman Tuhan. Jadi kita nggak nyeleneh saudara ya. Nggak aneh-aneh. Dikatakan suara Tuhan. Di dalam Mazmur 29 ayat 9. Suara Tuhan itu membuat beranak rusa betina yang sedang mengandung. Saya ulang ya. Suara Tuhan itu membuat beranak rusa betina yang mengandung. Jadi dikatakan suara Tuhan. Saya mikir, kenapa ya Tuhan? Kok ayat ini bilang rusa betina ya? Kok enggak bilang kucing betina? Semut betina gitu ya saudara. Enggak tuh, rusa. Tuhan tuh kasih sesuatu, tak selidikin saudara. Ternyata di Google ya, di Intisari online, ini luar biasa. Buat saya kayak peneguhan. Dikatakan tentang kisah rusa yang akan melahirkan. Saya bacain aja ya saudara. Dikatakan begini, di sebuah hutan, rusa yang hamil akan segera melahirkan. Ia menemukan lapangan rumput terpencil di dekat sungai dengan aliran air yang kuat. Ia merasa tempat ini sungguh aman untuk bayi kecilnya hadir di dunia. Tiba-tiba nyeri persalinan dimulai. Pada saat yang sama, awan gelap berkumpul di atasnya dan petir mulai menyebabkan kebakaran hutan. Ia melihat ke kiri dan terlihat seorang pemburu, saudara, dengan busur yang meregang menunjuk ke arahnya. Di sebelah kanan, ia melihat seekor singa lapar. Apa yang bisa dilakukan rusa hamil itu? Dia tetap melahirkan. Apa yang terjadi? Apakah rusa itu bertahan? Dia tetap, saudara. Ternyata dikatakan saudara, itu petir, dikatakan saudara, itu petir tiba-tiba membuat saudara, waduh, itu yang pemburu yang akan memanah rusa ini kehilangan arah saudara, karena petir itu sabung menyambung. Salah, waduh, kena ke singa betina yang lagi mau makan rusa ini saudara. Tiba-tiba saudara, itu petir angin, tiba-tiba hujan turun. Wah, reda saudara, reda semua. Ternyata saudara, itu yang memberikan kesempatan untuk seekor rusa melahirkan seorang tentang kehidupan yang baru. Rusa melahirkan seekor anak rusanya. Saudara, dikatakan di sini seringkali kita itu lihat petir, lihat singa betina, lihat pemburu yang kan memburunya. Tetapi dikatakan kita perlu belajar dengan rusa. Ditulis seperti itu, saudara. Rusa itu dia fokus ngelahirin. Bukankah ini era pandemi, saudara? Bukankah mungkin banyak persoalan yang terjadi, kanan kiri petir, saudara, yang mau memanah kita. Waduh, saudara, mungkin ada singa betina di sini dan sebagainya mau mengaum-aum. Tetapi jangan lupa, kita disuruh tetap fokus. Fokus kita ini dianggap seperti rusa betina, saudara ya. Kayak rusa betina yang lagi hamil besar. Amin. Kita ini seperti rusa betina yang sedang hamil besar. Saya minta Patrick mainkan pelan-pelan pianonya. Saudara, dikatakan ini sedang melahirkan. Kita sedang dalam kondisi melahirkan. Ada groaning prayer, tadi Bu Rita sampaikan. Groaning prayer, itu dikatakan seperti sakit bersalin untuk melahirkan generasi ini, untuk melahirkan bangsa ini, untuk melahirkan satu kota. Oh saudara, waktu dulu kami pindah ke sini seperti tadi suami saya sampaikan, saudara. Waduh, rasanya di sini gak masuk akal, saudara. Kalau dipikir-pikir hari-hari ini Tuhan bisa rubah provinsi Banten dengan luar biasa. Saya percaya, saudara, kota-kota kita, bangsa-bangsa yang ada sanggup dirubah oleh Tuhan. Sakit bersalin, dikatakan kita ini siap untuk melahirkan.
Tetapi jangan bingung, petir, pandemi dan sebagainya, tetap fokus kita melahirkan jiwa-jiwa. Melahirkan jiwa-jiwa dengan kuasa Pentakosta yang ketiga. Kita melahirkan jiwa-jiwa, kita melahirkan jiwa-jiwa, dan kita akan lihat, saudara, oh, Tuhan Yesus itu dahsyat. Tuhan Yesus itu luar biasa. Oh, ralawaya syandara lawala. Ini era Pentakosta yang ketiga, saudara. Tuhan mau saudara dan saya, Tuhan mau saudara dan saya, kita akan lihat sesuatu yang dahsyat. Oh yes Lord. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari angkat kedua tangan saudara, yuk. Curahkan roh-Mu ya Tuhan, curahkan roh-Mu ya Aba buat kami malam ini. Pengurapan-Mu Tuhan, api Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, Pentakosta ketiga. Curahkan, curahkan kota-kota, kota-kota, sampai bangsa-bangsa. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu, kuasa-Mu, curahkan dengan dahsyat Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Sorak-sorai, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memakai setiap kami, Engkau rindu pakai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Siapa kami Tuhan? Tuhan pakai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati
keluarga-keluarga anak-anakmu semua. Berkat-Mu berlimpah-limpah. Kota-kota yang ada diberkati Tuhan. Bangsa-bangsa yang ada diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh Indonesia, bangsa-bangsa diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berapa banyak saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terus on fire. Terus on fire. Bawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati saudara ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati Bunda.